Baik, kita lanjut bahwa kemarin disampaikan di awal di maqalah al-ashirah, maqalah yang ke-10 Anil Hasan Basri rahimahullah annahu qala, dari Hasan al-Basri sungguh dia berkata, maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin, termaktub tertulis di Taurat itu 5 kalimat. Innal ghaniyata, sungguhnya kekayaan itu ay al-iktifa bin nafaqah. Jadi kekayaan itu semua bisa kita penuhi perbelanjaan. Maksud kaya itu fil qanaah, di dalam qanaah. Al-qanaatu ar-ridha bil qismah, ridha dengan pemberian Allah, pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wa sukunul qalbi, dan senang hati, tenang hati terhadap inda adamil ma'lufat, terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi senang hatinya, tidak banyak dia merasa bahwa tidak pernah kekurangan, itu al-qanaah, cukup, merasa cukupnya. Wa inna salamata, dan sesungguhnya keselamatan itu min afatil lisan, daripada segala macam bentuk keburukan dan kerusakan lisan. Fil uzlati, di dalam uzlah. Uzlah itu ay al khuruju min mukhalatul khalq bil inqita. Yang namanya uzlah itu adalah menghindari dari perkara atau pergaulan yang diingkari Allah dan Rasulnya, itu uzlah. Menghindari dari pergaulan yang diingkari oleh Allah dan Rasul, itu uzlah. Al-khuruju an mukhalatatil khalq bil inqita. Jadi uzlah itu menghindari dari pergaulan yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Maka terselamatlah kita, akan mendapatkan keselamatan dengan beruzlah. Jadi makna uzlah itu adalah menghindari dari pergaulan yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dalam satu tempat atau satu kampung atau satu golongan kelompok sudah kita lihat kondisinya sudah tidak kondusif lagi, sudah benar lagi, uangnya sudah mulai banyak maksiat, kalau ngomong kumpulnya hal-hal yang munkarat, ceritanya cerita kepada hal-hal yang mendatangkan syahwat, pergaulan yang sudah kena laknat, ya. Hidupnya sudah sampai bakal di akhirat melarat. Ketika kondisi itu masyarakat, kita tidak bisa berbuat. Sudah kita dakwahi, kita sampaikan, kalau kita menghindari itu, ya. Jadi bukan tidak galak bergaul. Sebenarnya ada istilah tidak galak bergaul itu ada positif, ada negatifnya. Kalau dari segi negatifnya, seharusnya kita bersosialisasi, karena manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk sosial. Salah kita dalam bersosialisasi. Ada hal-hal yang sifatnya harus kita turun dengan masyarakat atau lingkungan kita. Kita diam baik, medap di rumah, itu salah. Asal positif. Tetapi ketika kondisinya sudah mengingkari hak-hak Allah dan Rasulnya dalam syariat, maka seharusnya kita meninggalkan daripada kelompok atau golongan itu, tidak bercampur dengan mereka. Ini dikatakan uzlah, beruzlah. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu menghadapi kondisi masyarakat Mekah yang jahiliyah saat itu sudah sangat luar biasa, menghalalkan segalanya, ya, minuman keras, zina, khamar,
perjudian, termasuk juga menyembah berhala. Nabi kondisinya tidak nyaman dalam kondisi, maka beliau beruzlah, ya. Beliau menghindar dari masyarakat itu, bukan tidak mau bergaul. Nah, kalau seandainya masyarakatnya sudah seperti itu, kita tidak usah kumpul dengan mereka, tidak usah duduk dengan mereka, kecuali hal-hal yang penting yang memungkinkan kita harus duduk bersama mereka dalam hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif, terutama menyangkut kepentingan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dua acara kawinan datang keluar, orgenan belari. Giliran kita wong kawinan kita datang, angkat piring ida, nolongi begawi ida, bantu-bantu ida. Giliran organ tunggal duduk depan sekali gitu. Nah itu tidak boleh, terbalik. Waktu akan nikah hadir gitu, menyaksikan ijab kabul, ya. Nah pas kali ada acaranya bakal organ tunggal, kumpul lanang betina, apalagi ada murumiri, apa? Murumiri yang galak kawin tuna, yang sebelum melempar kembang itu apa dinamakan? Apa? Umiri. Miri-miri. Ke kiri itu. Berputar-putar. Sekarang jadi tradisi. Sudah miri-miri itu kakek nguntal kembang ke belakang. 1, 2, 3. Tuh ya, berebut galau ya, jam bujang ya. Kalau bujang batis dah apa? Yai bela pura situ. Jadi uzlah dilakukan untuk selamat. Jadi tidak salah gitu ya. Makanya bergaulnya di masjid. Datangnya ke masjid, aman posisinya. Apalagi yang memang tipe-tipe wong yang apa ya? Tipe-tipe yang tertutup, apa istilahnya? Introvert. Ya. Tidak salah introvert itu. Tapi kalau ketika harus di masjid, di masyarakat, hal-hal yang positif harus keluar. Tapi kalau sudah bau-baunya bakal mengundang maksiat, bau-baunya bakal nyelakukan gitu, introvert boleh. Kita punya friend, punya bro, ya. Kalau bakal dia ngajak kita rame-rame konvoy, bawa bendera, bawa pisau, bawa lading, bawa tombak tuh, tidak usah. Itu lolo, ya. Mati konyol, mati anjing. Lah mati anjing pula udah itu. Dikonyol itu bukan solidaritas. Tidak dikatakan penakut, biarlah nakut kau ni orang nang banci, biarlah aku banci nama aku selamat. Pada kau lolo, ia tangkap polisi kayak cak tikus tercebur. Itu wong yang salah bergaul, salah menempatkan diri. Biar dikatakan tidak gaul, itu namanya uzlah, itu menghindar daripada sesuatu pergaulan yang diingkari oleh Allah dan Rasul. Kita kumpul dengan kawan-kawan, sudah ada bau-baunya dia nak ngajak kita. Habis waktu azan isya. Dibum bae waca deh. Sudah. Jadi itu malahan kita diperintahkan untuk tidak duduk sama mereka. Sudah bau-baunya pergaulan kawan tadi. Ya. Kalau dia kumpul mulai nak bergoyor, ngajak minum, ngajak cuba-cuba, isep, sabu-sabu, itu sudah mencelakakan diri kita. Tidak Ustaz, aku kuat. Aku dengan kawan aku dia baik, aku nyingok baik. Tidak Ustaz, tunggulah kau. Saat juga kena kau. Tidak Ustaz, ida nanya 10 ida kau ni.
Benar Ustaz, benar. Nah, bantah. Pergilah kau situ. Tak lama unian lagi. Tak bisa. Ya. Mana yang masuk lingkungan itu, zaman main terjeratlah kita di dalamnya. Sebaik-baik kita jago kita di masjid, di pergaulan majelis, kawan-kawan. Bukan berarti kita menafikan kawan-kawan kita yang notabene sebagai wong yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke majelis. Tidak juga. Tidak mentang-mentang kita majelis, kita masjid kita lebih baik dari dia, belum tentu juga. Tapi usaha kita untuk baik itu sudah tentu. Iya kan? Sudah tentu ada usaha, dia belum ada usaha untuk baik. Maka beruzlah, menghindari pergaulan yang mengingkari Allah dan Rasul. Wa innal hurmata al-azimah. Hurmah itu artinya kemuliaan, ketinggian derajat, level tinggi. Levelnya ya. Wong yang punya level tinggi azimah, ya. Wong yang punya hurmah, kemuliaan itu fi wafdi syahwat, ay fi tarkoha, meninggalkan syahwat, bukan menghilangkan. Ingat, meninggalkan syahwat. Karena syahwat ini luar biasa, dengan akalnya luar biasa. Ya. Ketika nafsu atau syahwat, ya, keinginan syahwat itu keinginan yang membuat kita jadi lupa. Ya, syahwat, lupa diri. Dan ternyata syahwat ini paling kuat menggoda kita. Ya, macam-macam syahwat untuk berbuat tidak benar. Maka di saat kita mampu menahan diri untuk tidak memperturutkan syahwat, hawa nafsu tadi, maka hurmah kita dapatkan. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu digoda oleh siapa namanya? Siti Zulaikha. Digoda pada saat itu dalam keadaan sendiri, ya. Ada beberapa yang mengatakan, atau ulama disimpulkan bahwa secara manusiawi itu setempat terbesit juga Nabi Yusuf. Ya. Ketika diajak oleh wanita yang mulia, yang wanita yang berkedudukan, yang kaya, cantik pula. Ya. Nah, mana laus terus? Leblaga, putih, dong mancung, besar tinggi, bahenol, berduit pula. Ngajak kita, jangan ngajak kita ngelanjaknya. Mun kita ya di tempat sepi, ya alhamdulillah subhanallah. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam ada yang mengatakan sempat terbesit naluri manusiawinya, tapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku takut dengan Allah. Gitu. Gaskan gitu. Jangankan dari depan, dari belakang. Nyai pakai pasmina lagi bergoyang. Nyai pakai pasmina dari belakang, mantap, bonceng kondangan nih. Jiluk mana kondangan pakai pasmina, tiup angin dari belakang, mantap cai. Apa disusul nyai lagi digoyong gitu. Sejarah. Jadi kalimat indah ini aku takut dengan Allah. Ya, ini mancing nih, jangan pancing syahwat tuh paling mudah nyambar. Tahu nyambar cak mana? Pecah obat nyamuk dihidupkan, dihamburkan dengan bensin di dalam jerami. Musim kemarau itulah asapan tuh kita tuh. Muji uang kalau nak makar tuh mudah. Ambil obat nyamuk hidupkan, kan taruh dalam wadah itu apa? Bensin dalam jerami, selesai dia. Uji uang, aku tidak pernah makar. Ya. Uji uang yang makar itu. Dulu malah sengaja uang nian kan? Jangan sengaja uang nian ini. Allah alam nggak ya manusia zaman ini. Nyambarnya kayak itu berlangsung.
Paling gatel iblis syaitan itu dengan uang kalau nak urusan syahwat ini, menurutkan hawa nafsu. Nah, kekuatan kehebatannya al-hurmah. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan lewat itu. Setelah kejadian itu Nabi Yusuf alaihi salam dengan kehendak Allah, ini pelajaran juga untuk kita. Ada jawabannya nanti di balik itu di kemudian hari Allah berikan hormah, kemuliaan bagi beliau. Beliau diangkat menjadi raja pada saat itu setelahnya. Bahkan perempuan yang cantik pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Kekayaan Allah baginya. Nah makanya aman lagi buntu. Ada yang ngajak kita tak keruan, katakan ini akhafullah. Ini akhafullah. Mulutnya ini akhafullah. Gaskan dia. Berat, memang berat, berat. Itu godaan yang sangat luar biasa. Tapi efeknya, manfaatnya Allah berikan tempat yang tinggi derajatnya bagi setiap hamba yang menjaga diri dari memperturutkan hawa nafsu. Hanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qulna wadghina bil afiyati rabbil alamin. Allahumma 'allimna yanfa'una wanfa'na bi 'allamtana wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina minna yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين.